Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Rama Rizky Andra dari PJKRC 2017. Profil saya Dwiki Rama Rizky Andra, lahir di Tuban tahun 1999. Saat ini saya tinggal di Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Instansi sekarang Unsika, Universitas Islam Perbangsa Karawang, dan prodi yang saya ambil sekarang pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu event organizing, memaparkan sedikit tentang apa itu event organizing atau IO. Secara sederhana, event organizing itu adalah pengelola atau menghandle suatu kegiatan. Lebih rinci itu pengelola suatu kegiatan atau perorganisiran acara. Setiap kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan yang membuat acara maupun yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Jadi baik penyelenggara ataupun tamunya saling menguntungkan. Keuntungan ini juga nggak harus bersifat material ya, bisa hal-hal yang lain gitu, bisa dari kesuksesannya juga bisa seperti itu. Namun juga bisa bersifat non material. Tadi yang saya sebutin, kalau material kan pasti keuntungan atau apa yang didapat dari event tersebut. Kalau non material berarti mungkin dari kesuksesan acara. Bentuk sebuah event organisasi sendiri sebenarnya telah dikenal di berbagai organisasi kemasyarakatan, lingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan pendidikan in-house production. Di antaranya contohnya seperti kepanitiaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Pasti kalian pernah kan bikin kepanitiaan atau struktur kepanitiaan dalam ulang tahun, dalam acara seperti ulang tahun, salah satunya ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Pasti kalian pernah menciptakan itu, melaksanakan itu kan. Kurang lebihnya seperti itu hampir bisa disebut bagian kecil dari event organizing. Di sekolah pun sama seperti itu. Setiap perlombaan ataupun acara yang dibuat pasti di belakangnya ada struktur kepanitiaan yang mengatur semuanya agar acara atau perlombaan tersebut berjalan lancar. Karena tanpa adanya yang mengatur ataupun struktur kepanitiaan tersebut, maka acara tersebut sulit untuk sukses. Kalau misalnya kayak di tempat kerjaan gitu, kayak kepanitiaan outbound, ataupun kalian bisa kayak bikin acara nih, misalnya bikin acara di perumahan kalian, kalian pengen ngadain acara outbound gitu, outbound. Nah, kalian ajak ke teman-teman kalian bikin kepanitiaan, kalian susun rancangan dari mulai berangkat, budget, harus berapa kita ngeluarin duit, waktu, tanggal, segalanya harus diperincikan. Nah, itu termasuk event organizing. Kalau kalian pasti kalian pernah kan bikin acara gitu, jangan jauh-jauh lah, jangan di sekolah, di rumah kalian sendiri aja, di teman kayak ngajak main yuk gitu. Kalian misalnya pengen nginep di Lembang atau di mana gitu, nginep di hotel bareng teman-teman kalian, pengen bikin acara kayak acara 10 tahun kalian bersama teman-teman, acara sahabat atau apapun itu, kalian bikin kepanitiaan. Ya kepanitiaan yang kecil aja, seperti kayak cuma 3 orang atau 4 orang, yang penting ada strukturnya dan dibagi-bagi. Nah, itu udah termasuk event organizing juga, cuman dalam hal yang ranahnya lebih kecil. Terus tahapan penyelenggaraan event organizing untuk mewujudkan suksesnya sebuah event merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Nah, ini untuk event organizing yang besar ya, bukan yang tadi kan. Kalau yang tadi itu event organizing yang masih inilah tahap-tahap bawah gitu, kayak di sekolah, mungkin kantor, lingkungan kalian. Sebelum saya memaparkan tahapan penyelenggaraan event organizer yang aslinya, saya pengen jelasin dulu nih secara ringkas nih, ngapain aja sih saat kita bikin event organizing atau pengelolaan kegiatan gitu. Contoh ya, kayak yang tadi itu
di saat kalian mengadakan satu acara atau membuat satu acara, pastikan butuh persiapan, banyaklah persiapan yang harus dipersiapkan. Seperti misal budgetnya kita harus keluar berapa, tempatnya mau di mana, di sana kita mau ngapain aja, kita mau berapa hari di sana. Nah, seperti itu kurang lebih bikin seksi-seksi acara kayak jam segini kita harus, hari ini kita harus berangkat dan sore ini kita harus sudah sampai, biar acaranya terselenggara dengan baik. Kita bikin schedule sedemikian rupa gitu. Kalau misalnya ada yang ibarat pahitnya itu eh, tidak ke handle atau kelewatan, nah kalian harus bisa nyari backupan, jangan punya planning 1 2 3, kalau bisa lebih, punya planning itu 10. Di saat ada hal-hal tidak terduga, kalian bisa menyiasatinya atau bisa ngambil planning yang dari 10 itu. Kemudian ini tahapan penyelenggaraan event organizing ya, yang asli nih. Pertama tuh kita ada beberapa tahapan nih, tahapan strategis dalam menjalankan sebuah event. Antaranya tuh konsep yang menarik dan kreatif, itu penting banget. Konsep yang menarik dan kreatif. Gak mungkin sih, kalau walaupun kalian bikin event besar tapi konsepnya gak menarik gitu, kalian gak bisa bikin orang kayak tertarik gitu, itu kurang menurut saya. Jadi kalian harus bisa benar-benar mendesain suatu, misalnya konsepnya kita bikin pamflet nih buat promosiin acara tersebut atau event tersebut. Nah, kita harus benar-benar buat tuh yang menarik mungkin, simple tapi menarik gitu. Orang tuh kayak kayak terbawa untuk ayo saya mau ke situ gitu. Terus ada proses tahapan pembuatan event, eksekusi event yang signifikan, konsep yang menarik dan kreatif. Uh, Dalam rencana pembuatan konsep event kita harus kritis dengan apa yang sedang menarik di lingkungan kita gitu, baik lokal, nasional maupun global update gitu. Jadi kita harus bisa ngelihat nih tren di lingkungan kita tuh seperti apa gitu. Orang tuh lagi senangnya apa? Misalnya contoh hal kecilnya gini. Kalian pengen bikinin pengen uh, bikin acara, bikin kegiatan gitu, bikin satu acara jadi event organizing. Nah, kita lihat sekarang tuh lagi marak apa sih? Lagi sekarang kan kondisi sekarang lagi marak corona. Nah, kan bisa kampanye-kampanye tentang corona, bisa penyuluhan juga lewat baju ataupun pamflet tersebut gitu atau gimana gitu. Intinya kayak kalian tuh bikin suatu hal yang bikin orang tuh tertarik gitu. Gak basi. Jadi hal-hal yang lagi booming sekarang tuh kalian angkat lagi. Kalian angkat kayak misalnya sekarang lagi COVID nih. Nah, kalian COVID, nah kalian ada selip-selipkan kalimat yang kayak mendukung mendukung pencegahan COVID seperti itu kurang lebih. Ataupun tren-tren gitu kayak misal gaya, style gitu, stylish, fashion gitu, baik lokal, nasional maupun tadi global yang disebut tadi. Nah, kalian juga bisa ngikutin nih tren sekarang tuh ngapain sih gitu, anak-anak muda sekarang tuh ngapain sih gitu. Nah, kalian juga kan harus bisa nentuin target. Nah, event organizing kalian tuh untuk semua umur apa untuk kalangan muda. Jangan sampai kalian salah target gitu, jangan sampai kalian salah target gitu. Kalian konsepnya udah apa bagus, sudah sedemikian rupa, kalian untuk anak muda gitulah ya, anak muda. Nah, tapi yang ternyata event tersebut adalah untuk orang tua, jadi kan nggak nyambung juga gitu, kasihan maksudnya. Jadi sebisa mungkin harus sesuaikan konsep, pikirkan matang-matang. Nah, tujuannya tuh untuk siapa, kalangan siapa, atau kan semua umur gitu bisa masuk, ataupun pokoknya intinya harus ada yang utama satu gitu, ditargetkan gitu untuk kalangan muda atau yang sudah berumur. Kita juga harus berani bereksperimen dalam pembuatan konsep yang berbeda, bahkan jika perlu suatu yang belum pernah dibayangkan orang yang jelas itu sangat penting karena itulah sebuah IO harus memiliki ide-ide kreatif gitu. Kita harus pikiran tuh jangan jangan stuck gitu, kita harus blow mind gitu, harus kreatif gitu kan. Harus bisa nemuin hal-hal yang bikin orang tuh tertarik gitu dengan event kita tuh di saat kita membuat event, jadi orang tuh tertarik gitu. Karena saking kreatifnya kita, karena mungkin karena simpelnya atau apapun yang kita buat di saat event itu, kita harus bagaimana caranya orang tuh tertarik dan mau untuk datang ke event tersebut.
kita kan nggak mau tuh bikin acara kayak cuman acara-acara biasa gitu, tapi alangkah baiknya jika acara tersebut dapat membuat kenangan tersendiri. Dari konsep inilah semua rancangan akan kita buat ya. Proses tahapan pembuat event ya, mencari konsep yang kreatif, menuangkan konsep dalam suatu rancangan tertulis, membentuk tim untuk event. Nah, membentuk tim itu sangat penting ya dalam kelancaran saat nanti melakukan kegiatan. Membicarakan konsep dan dengan tim dan membuat skema, aturan mainnya, kerangka berpikir, kemudian menyusun dalam bentuk proposal dan lain-lain. Menentukan pihak-pihak yang akan terlibat dalam event gitu, dalam membuat daftar tujuan proposal gitu, menyebar proposal dengan cara yang cepat, tepat, dan akurat, melakukan follow up terhadap proposal, dan memberikan batas waktu kepada calon sponsor. Jadi di saat kita memberikan proposal untuk istilahnya minta sponsor lah gitu kan, kita harus follow up dan kita memberikan jatah waktu gitu, karena kita juga punya target gitu kan. Kita punya target di saat sponsor ini nggak bisa, kita udah punya yang lain gitu. Jadi kita kasih target, beri waktu lah, jangan sampai terlalu lama sehingga ntar acara tersebut tidak ke handle. Terus menghubungi seluruh spoiler pengisi acara, recovery venue, dan seluruh atribut pendukung lainnya seperti perizinan, keamanan, dan lain-lain. Ingat ya, perizinan dan keamanan itu penting. Karena banyak hal-hal yang tidak terduga, terutama dalam keamanan, ya kan? Sekondusif acara, kita harus bisa menjaga lah, gitu. Perizinan itu sangat penting juga ya, perizinan itu sangat penting. Kalau kita nggak melakukan perizinan atau melakukan pembicaraan atau ada omongan pada pihak terkait, kita sebenarnya ilegal lah gitu. Melakukan kontrak pada semua pihak, melakukan technical meeting dengan seluruh pengisi dan pendukung acara jika diperlukan, melakukan coverage pers gitu, melakukan publikasi bisa lewat media, bisa lewat brosur, pamflet, dan lain-lain, dan dibuat dengan sekreatif mungkin. Melakukan publikasi, merekrut sesuai dengan kebutuhan, siap melakukan loading, dan akhirnya eksekusi event yang signifikan ya, pemilihan orang-orang yang berpotensi dan sesuai dengan posisi yang akan dilakukan di event tersebut, misal stage manager, seksi perlengkapan, seksi dokumentasi, seksi konsumsi. Jadi orang-orang yang berpotensi dan sesuai dengan posisi yang akan dilakukan di event tersebut. Saat event berjalan tersebut tuh, seksi-seksi ini perlu kayak dokumentasi, terus perlengkapan, stage manager, seksi konsumsi itu sangat penting ya dalam di saat acara itu lagi berlangsung. Pemilihan supplier yang signifikan dan berkualitas baik dalam hal perlengkapan ataupun konsumsi. Membuat redon acara yang tidak boleh ada putusnya, tetap mengalir gitu. Jadi jangan ada stop gitu, jangan ada stop terus jalan gitu. Jadi setelah acara satu selesai, ada kata sambutan lagi, acara selanjutnya ditambah lagi gitu. Padat lah, intinya bikin acara yang padat gitu, jangan sampai kosong banget. Kosongnya tuh jangan sampai renggang waktunya tuh lama. Tepat waktu ya, itu sangat penting sih. Tepat waktu, konsep event harus sesuai dengan apa yang telah dipresentasikan awal kepada kalian. Jadi event yang kita laksanakan nanti itu harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan atau kita sepakati sebelumnya dengan kliennya. Harus sesuai lah, dari waktu, tempat, acaranya, isinya apa saja, siapa yang mengisi, siapa, dan bla bla bla, itu harus tepat, harus sesuai. Menjaga keamanan, ketertiban event sehingga tidak menelan korban jiwa atau sejenisnya. Tadi kan sudah saya jelaskan kurang lebih seperti itu. Hasil acara diliput di media, dicetak, atau media elektronik lainnya. Apalagi sekarang udah zaman canggih lah, media sosial tuh udah luas banget lah. Kecerdasan atau kesanggupan seorang itu terbagi 1% adalah inspirasi, dan 99% adalah cucuran keringat atau usaha keras. Jadi pikiran itu cuma keluar tuh 1%, sisanya tuh 99% kerja keras gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya kawan-kawan yang udah nonton sampai akhir. Saya Dwiki Rama Rizkyandra, mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang salah, saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.